Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di M Syukur IPB Channel. Kali ini kita berada di pesantren Darul Falah ya, untuk belajar budidaya cabai rawit di dalam greenhouse. Seperti kita ketahui bahwa pesantren Darul Falah adalah salah satu dari 10 pesantren di Jawa Barat yang mendapatkan pembinaan dari Bank Indonesia, IPB, dan Nudira untuk budidaya cabai dalam program juara ekspor ya Mas Heri. Kali ini kita bersama Mas Heri untuk belajar bagaimana memproduksi cabai dalam program juara ekspor untuk tujuan ekspor ke Jepang tentunya. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, ini Mas Heri, tadi saya sampaikan ada program juara ekspor ya untuk pesantren. Bisa diceritakan barangkali sejak awal begitu ya, budidaya cabai. Tentu kalau untuk tujuan ekspor kan kita tahu sangat ketat ya, terutama residu pestisida. Barangkali bisa diceritakan mulai dari budidaya di awal itu ini menggunakan media apa? Kalau media kokopit. Kokopit saja ya? Kokopit saja gitu. Untuk kokopit, kemudian ada direbus itu, direbus ya, dikukus itu. Untuk kenapa dikukus itu? Untuk sterilisasi ya? media itu gitu. Sterilisasi media, kemudian juga mungkin ada racun-racun tertentu yang biasanya tidak bagus untuk cabai ya. Sehingga kemudian hanya media kokopit saja, nggak ada media lain, nggak diberi pupuk kandang ya? Enggak. Jadi kokopit yang steril ya. Sahabat semua, hanya menggunakan kokopit yang steril. Ini sangat penting untuk tujuan ekspor, karena kalau menggunakan pupuk kandang belum tentu pupuk kandang itu bisa bebas dari logam berat ya. Jadi maka kita menggunakan di sini hanya kokopit saja. Lalu kemudian di Darul Falah ini menggunakan jenis cabai apa? Ori. Cabai ori ya, ori 212 untuk varietas yang banyak digunakan oleh petani begitu ya. Nah kemudian seluruh pembibitan kemudian budidaya itu terkontrol ya semuanya? Terkontrol dari diceritakan mulai pembibitan. Dari bibit kita ditanam, terus monitoring tanaman itu dicek satu-satu. Jadi intinya sih monitoring. Monitoring tanaman itu harus setiap hari ya? Hampir setiap hari. Ya, sampai ya sekarang hilang gitu ya. Dimonitor setiap hari. Kuncinya adalah monitor. Itu kata Mas Heri, kuncinya adalah monitor tanaman. Nah di pembibitan, kemudian yang juga penting itu ini ya, hara ya? Iya. Apa yang diberikan haranya? Itu di Abimix ya? Abimix khusus untuk cabai ya? Khusus cabai. Berapa kali seminggu diberi Abimix? Untuk kondisi tanaman sekarang sih setiap hari. Setiap hari ya? Awal-awalnya berapa hari? Awal-awal sih selang 1 hari. Selang 1 hari. Gitu. Sekarang sudah setiap hari ya? Setiap hari. Gitu. Jadi kunci yang kedua adalah bagaimana memberikan unsur hara yang tepat ya. Di awal tadi dikatakan selang sehari, sekarang setiap hari tergantung kebutuhan dari tanaman. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya kan ini serangan hama dan penyakit ya. Serangan hama penyakit, dan kita tahu seperti yang saya sampaikan tadi, untuk peluang ekspor itu harus kandungan pestisida dan logam berat itu kurang dari 0,01 ppm. Nah bagaimana bisa mencapai itu Mas Heri? Ya kita harus dari pestisida nabatinya kita cuci dulu gitu. Begitu. Menggunakan pestisida nabati ya? Tidak boleh menggunakan pestisida yang buatan ya? Pestisida nabati. Ada kandungan bahan-bahan tertentu dari pestisida nabati? Ada. Apa contohnya? Lengkuas, serai, gitu. Ada cabai juga? Ada. Kayak mau masak ya? Kunyit enggak ya? Kunyit enggak ya? Serai, lengkuas ya? Serai wangi, kemarin strip juga. Ada digunakan. Gitu. Jadi kunci yang ketiga adalah menggunakan pestisida nabati. Tidak bisa menggunakan pestisida buatan dari bahan-bahan alam ya. Serai tadi, lengkuas, kemudian cabai begitu, itu yang dipakai. Dan itu aplikasinya berapa kali seminggu? Untuk pestisida nabati sih setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari gitu. Setiap hari nyemprot berarti di situ. Nyemprot itu. Iya. Dan yang paling sulit kan kalau di GH itu sesungguhnya adalah hama ya. Kalau penyakit kan tadi sudah disterilisasi medianya. Hama itu yang paling sulit kalau di GH, karena suhu di GH itu cocok ya untuk hama, perkembangannya luar biasa. Dan
yang sering sekali menjadi kendala adalah trips ya. Trip. Dan ternyata menggunakan pestisida nabati tadi setiap hari semprot ini aman ya. Aman gitu. Iya. Terkoordinasi lah kita aman. Gitu. Oke, jadi yang ketiga adalah penggunaan pestisida nabati. Lalu kemudian ini kan suhunya agak relatif tinggi ya. Ini apa namanya trik-triknya agar kadang-kadang kalau suhunya tinggi itu buahnya kurang. Ini kan banyak banget buahnya nih. Nah, ini apa ada ini pengurangan suhu enggak ya? Enggak di sini mah. Oh gitu. Jadi memang tidak ada pengurangan suhu ya sahabat semua, tetapi kelihatannya varietasnya cocok ya. Varietasnya cocok untuk keadaan suhu yang tinggi ini. Bahkan sampai 45 derajat ya sahabat semua kalau di GH itu jam 2 pagi, jam 2 siang itu. Nah, ini kelihatannya di awal-awal buahnya memang masih relatif sedikit ya. Sekarang banyak. Nah, itu kayaknya berpengaruh juga sahabat semua karena suhunya tinggi. Di awal-awal kan suhunya tambah tinggi. Sekarang kan suhunya agak relatif ini nih. Agak relatif turun nih kelihatannya karena daun sudah banyak dan lain sebagainya. Jadi memang pengendalian lingkungan itu kata kunci yang keempat begitu ya. Nah, kemudian Mas Heri, ini umur berapa kemarin mulai panennya? Umur 60 hari, Pak. 60 hari udah mulai panen? Iya, udah mulai panen. Ternyata sahabat semua 60 hari sudah mulai panen, lebih cepat ya ternyata. Nah, dan kemarin udah uji coba ekspor ya, udah. Ke Jepang itu, dan sukses ya ternyata saya dengar. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses sahabat semua, bisa untuk ekspor ke Jepang. Ini luar biasa, belum pernah terjadi cabai untuk ekspor ke Jepang. Baru kali ini ya sahabat semua. Dan kemarin pada saat 17 Agustus saya dengar ya, itu langsung di ACC ya, dicatat bahwa kita bisa ekspor ke Jepang. Dan ekspor ke Jepang ini tidak hanya kandungan logam berat dan pestisida residunya di buah yang diperhatikan oleh mereka, tapi juga teknologi budidaya yang dikembangkan juga menjadi concern mereka, sehingga bolak-balik mereka nanya bagaimana budidaya di sini ya gitu ya, apakah sesuai atau tidak dengan residu pestisida yang dilaporkan. Jadi sangat ketat, dan ini saya kira prospek sekali lagi ekspor cabai ke luar negeri khususnya ke Jepang itu untuk pertama kalinya gitu ya. Dan ini sudah panen keberapa ini Mas? Ini ke-28. Ke-28 ya? Seminggunya seminggunya sekali panen ya? Sekali panen ya. 28 ya. Dan kalau minggu berarti sudah 2,5 bulan ya saya dengar ya? Iya. Sudah 2,5 bulan berarti sudah 10 minggu panen. Dan ini kelihatannya masih banyak nih. masih. Ada pemangkasan nggak Mas Heri kalau ini karena jalannya kan susah nih nanti. Untuk pemangkasan belum ada ya? Belum ada. Itu masih bagus ya. Iya. Memang susah ya kalau cabai itu sahabat semua untuk dipangkas itu, karena dia semua kalau dia buah itu semua potensi buah ya. Semua ada potensi buah, sehingga kalau dipangkas jadi sayang begitu, dan mungkin nanti perlu diarahkan saja barangkali ke atas ya. Ini makin kesini kelihatannya makin rimbun, tetapi juga buahnya makin lebat. Dan ini ada berapa ratus tanaman di GH? Ini total semua 972. 972 ya? Kalau sini mah di Darul Falah. Oke, 10 minggu panen itu dari 972 ya? 972 ya, 1000 sahabat semua. Itu sudah dapat berapa kilo? Oh, total kurang lebih 700 kilo? Totalnya? Total. 2,5 bulan. Kurang lebih gitu. 700 dari 900. Ya. Iya, 910. Hampir berapa gram itu? Hampir 1 kilo ya? 900-an ya, hampir 1 kilo lah sahabat semua. Dan ini masih prospek kelihatannya, masih baru separuh ya, baru separuh jalan nih kelihatannya ya. Jadi dengan kombinasi teknik budidaya tadi ini memperpanjang umur begitu ya. Dan yang jelas kalau tidak ada serangan hama penyakit itu cabai itu akan survive. Kemudian unsur hara tadi terpenuhi, kita kelihatannya ABMIS khusus ya, dirangkai khusus cabai, dan kemudian memang diracik khusus untuk cabai oleh tim kita juga begitu ya.